Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung saja saya dari kelompok 4 dari kelas Teknik Informatika 19 E3 dengan mata kuliah Fisika 2. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu saya sendiri Harun Akhiri dan teman saya Tri Nurfitasari. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran kapasitor dan kapasitansi. Langsung saya jelaskan, yaitu tentang kapasitor. Kapasitor merupakan perangkat yang dapat menyimpan energi dalam medan listrik. Secara umum, kapasitor terbentuk dari dua buah konduktor yang diberi muatan sama besar tapi berbeda jenis dan terpisah oleh suatu bahan isolator, dinamakan bahan dielektrik. Bentuknya dapat bermacam-macam. Proses pemberian muatan atau pengisian kapasitor dilakukan dengan menghubungkan kapasitor atau masing-masing konduktor dengan sumber tegangan beda potensial tertentu. Kapasitor yang telah terisi mempunyai beda potensial antara masing-masing konduktornya. Ini adalah gambar contoh dari pengisian kapasitor yang menghubungkan masing-masing konduktornya. Dan selanjutnya yaitu kapasitansi. Muatan. Kapasitansi merupakan muatan yang tersimpan dalam suatu sistem kapasitor sebanding dengan besar benda potensial yang diberikan. Faktor kesebandingan antara muatan yang tersimpan dengan benda potensial yang diberikan dinamakan kapasitansi atau kapasitens atau kapasitas, yang menyatakan kemampuan kapasitas kapasitor untuk menyimpan muatan, yang disimbolkan dengan C atau dengan rumus Q sama dengan C kali delta V. Satuan kapasitansi atau kapasitens dalam SI standar internasional adalah Q, yaitu muatan listrik yang disimpan atau kolom, dan C kapasitas kapasitor atau farad, dan V benda potensial kedua ujungnya atau disebut dengan volt. Pengisian kapasitor. Pengisian kapasitor dilakukan dengan menghubungkan konduktor pada kapasitor dengan sumber tegangan benda potensial. Sini contohnya yaitu ketika saklar ditutup, medan listrik dari baterai membuat elektron dari konduktor 1 tertarik ke terminal plus baterai. Akibatnya, konduktor 1 menjadi kehilangan elektron dan menjadi bermuatan plus. Dan selanjutnya yaitu kapasitansi berbagai macam kapasitor. Untuk menentukan kapasitansi suatu kapasitor, yaitu yang pertama adalah 1. Tentukan medan listrik akibat konduktor yang bermuatan. Anggap masing-masing konduktor bermuatan sebesar Q. Dapat diperoleh dengan menggunakan hukum Gauss ataupun hukum Coulomb. Yang kedua yaitu tentukan benda potensial antara kedua konduktor. Yang ketiga yaitu tentukan kapasitansi sistem kapasitor tersebut dengan mengingat bahwa kapasitansi merupakan perbandingan antara muatan dengan benda potensial yang terjadi. Dan selanjutnya yaitu susunan kapasitor. Dalam rangkaian listrik, 2 atau lebih kapasitor dikombinasikan, yaitu susunan beberapa kapasitor ini memberikan suatu kapasitor baru dengan nilai kapasitansi yang juga baru, diistilahkan sebagai kapasitansi ekivalen ataupun kapasitansi pengganti atau kapasitansi total susunan kapasitor. Di sini ada 2 macam kombinasi dasar kapasitor, yaitu yang pertama adalah kombinasi susunan paralel dan yang kedua yaitu kombinasi susunan seri. Dan mengenai penjelasan kombinasi susunan paralel dan seri akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tri Nurfitasari.
Kepada Tri Nurvitasari dipersilahkan. Saya Tri Nurvitasari akan menjelaskan tentang susunan kapasitor paralel. Pada susunan paralel, tegangan pada tiap kapasitor sama besar. Q1 sama dengan C1 kali V, Q2 sama dengan C2 kali V, Q3 sama dengan C3 kali V. Pengakalan muatan Q total sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. C pengganti sama dengan Q total per V sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 per V sama dengan C1 plus C2 plus C3. Untuk susunan kapasitor serial, pada susunan seri, muatan tiap-tiap kapasitor sama besar. V1 sama dengan Q per C1, V2 sama dengan Q per C2, V3 sama dengan Q per C3. Penjumlahan tegangan V sama dengan V1 plus V2 plus V3. V sama dengan Q per C pengganti sama dengan Q per C1 ditambah Q per C2 ditambah Q per C3 sama dengan Q dikali 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3. Contoh soalnya, tentukanlah kapasitansi pengganti susunan kapasitor berikut. Diketahui C1 4 mikrofarad, C2-nya 15 mikrofarad, C3-nya 12 mikrofarad. Jawabannya, yang pertama C1 dan C2 tersusun serial. 1 per C1 kali 2 sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 sama dengan 1 per 4 mikro plus 1 per 15 mikro sama dengan 15 plus 4 per 60 mikro sama dengan C1 kali 2 sama dengan 60 per 19 mikrofarad. Yang kedua, C1 kali 2 dan C3 tersusun paralel. C total sama dengan C1 dan 2 plus C3 sama dengan 60 per 19 mikrofarad plus 12 mikrofarad sama dengan 15,16 mikrofarad. Energi dalam kapasitor. Selama proses pengisian kapasitor, dapat dipandang bahwa muatan dipindahkan dari salah satu konduktor ke konduktor lainnya. Jika muatan sebesar Q dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang mempunyai beda potensial V, maka energi potensial muatan tersebut bertambah sebesar QV. Ini berarti untuk mengisi kapasitor diperlukan sejumlah usaha atau energi. Energi ini kemudian disimpan dalam bentuk energi potensial muatan yang berpindah. Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar dQ pada beda potensial V adalah dU sama dengan V dQ, di mana dU adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor dengan satuannya yaitu Joule. V sama dengan tegangan kapasitor, satuannya volt. Energi dalam kapasitor. Energi yang tersimpan dalam kapasitor yang bermuatan Q dengan kapasitansi C dan beda potensial V dengan rumus U sama dengan 1 per 2 Q kuadrat per C sama dengan 1 per 2 Q kali V sama dengan 1 per 2 CV kuadrat, di mana U adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor dengan satuannya Joule, Q muatan kapasitor dengan satuan Joule, C kapasitas kapasitor pengganti dengan satuannya farad, dan V adalah tegangan kapasitor dengan satuan volt. Contoh soalnya, berapakah energi yang tersimpan dalam kapasitor 3 mikrofarad bila dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt? Jawabannya, U sama dengan 1 per 2 CV kuadrat sama dengan 1 per 2 sama dengan 1 per 2 dikali 3 dikali 144 sama dengan
216 dikali 10 pangkat min 6 Joule. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.